Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sore hari ini bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Dia, sekalipun dalam ibadah online. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita sore hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Sebab Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghampiri Engkau Allah yang kudus. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam persekutuan dengan Engkau sore hari ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Dan sore hari ini Tuhan, layakkan setiap kami. Kuduskan kami, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, lawat setiap kami umat-Mu, dimanapun kami sore hari ini berada. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau siap melawat dan memberkati setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jalannya ibadah kami sore hari ini Tuhan yang pimpin, dan Roh Kudus melawat setiap kami sore ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau menyembah. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji dan diagungkan oleh setiap kami. Umat yang Kau tebus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Takkan ku ragu janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mata tertuju
terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan sore hari ini. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Oh haleluya, 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 haleluya. Allah yang dahsyat. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan Engkau selalu ajaib bagiku Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu
berkuasa. Kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu lagi. Sebab Tuhan Allahku ada di pihakku. Siapakah dapat melawan kami Tuhan? Oh, terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji namamu. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat. Terpujilah namamu. Sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Biarlah kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Dia Allah kita yang hebat. Dia Allah kita yang perkasa. Namanya Yesus. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang sungguh dapat diandalkan sore hari ini oleh setiap kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita ya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita ya. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur punya Allah yang seperti Yesus. Amin. Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia Allah yang begitu sangat kita muliakan sore hari ini. Mari kita mau buka hati. Izinkan Roh Kudus berbicara malam hari ini. Menjamah setiap kita melalui firman yang akan disampaikan. Percayalah, Tuhan mengasihi kita sore hari ini. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang siap memberkati setiap kita. Haleluya Yesus. Pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku
jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Katakan Yesus, Engkau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin, haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Yang ku perlu di setiap jalanku. sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau dialah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk anugerah Allah yang besar pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah untuk bersekutu di dalam ibadah raya pada hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau.
Masih ada kesempatan bagi kami untuk berbincang-bincang dengan Engkau lewat pujian, lewat doa. Dan kami boleh belajar firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapa, karena kami percaya Tuhan ada berkat spesial yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh membuka hati untuk firman Allah. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh semakin memiliki dasar yang kuat di dalam firman-Mu. Supaya pada masa-masa yang seperti ini Tuhan, kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tidak lari dari Engkau, tapi kami justru makin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu secara spesial pada sore hari ini untuk sampaikan kebenaran tentang firman-Mu. Urapi secara khusus Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, kita masih boleh belajar firman Allah. Ya, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini selalu berdoa untuk jemaat yang ada di rumah supaya saudara tetap sehat, semangat, ya, saudara tetap sukacita, saudara tetap mencari Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Ya, terima kasih atas doa-doa jemaat untuk gereja di tempat ini, untuk hamba-hamba Tuhan, sehingga kita boleh tetap kuat sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sore hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang doa. Saya merasa perlu untuk sampaikan kebenaran firman Allah tentang doa. Mungkin Bapak Ibu, Saudara sekalian sudah mendengar firman Tuhan tentang doa sudah puluhan kali, bahkan mungkin sudah ratusan kali. Tetapi mari sore hari ini kita sungguh-sungguh memahami arti doa, supaya saudara sebagai jemaat tidak tergantung kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetapi saudara memiliki dasar yang kuat. Saudara bisa mengolah diri karena saudara paham tentang firman. Ya, saya akan sampaikan tentang doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang Kristen itu pasti berdoa. Pasti berdoa. Enggak mungkin orang Kristen tidak berdoa. Apalagi pada saat-saat seperti ini. Saat-saat kita mengalami kesusahan. Ya, kesusahan yang terjadi secara global. Seluruh dunia susah saat ini. Pasti frekuensi doa kita itu lebih meningkat dibandingkan pada saat-saat dulu kita belum mengalami pandemi virus corona ini. Ya, melalui COVID-19 ini, masalah yang kita hadapi tidak hanya masalah kesehatan. Ya, kita pasti menjaga diri, cuci tangan, pakai masker, ya, menjaga jarak. Ini adalah satu bentuk bahwa kita menjaga kesehatan. Karena sekarang kita sedang bermasalah. Tetapi Bapak Ibu, COVID-19 ini ternyata tidak hanya masalah kesehatan, sudah merambah ke masalah ekonomi. Sekarang banyak orang susah karena penghasilan menurun. Ya, barang-barang mahal, semakin langka barang, ya, semakin mahal harganya. Terjadi peningkatan harga yang luar biasa. Orang-orang yang penghasilannya pas-pasan pasti tambah susah karena masalah ekonomi ini. Ya, dan juga masalah sosial Bapak Ibu. Ya, saya sebagai guru kangen sama murid-murid. Sudah 2 bulan gak jumpa mereka. Ini masalah sosial Bapak Ibu.
Kadang-kadang saya stres. Karena apa? Tidak jumpa dengan mereka, tidak jumpa dengan teman-teman. Kalau saya ke kantor, saya paling berjumpa dengan 10 orang, 8 orang. Biasanya saya berjumpa dengan 80 guru, murid-murid sebanyak 1.500. Sekarang murid-murid tidak ada, yang ada hanya karyawan sebagian yang piket dan guru-guru sebagian yang piket. Bapak Ibu, kita sebagai makhluk sosial itu rindu untuk bertemu dengan teman-teman. Ternyata COVID-19 ini merombak semuanya Bapak Ibu. Ya, membuat kita jadi kacau. Ekonomi melarat, sosial bermasalah, kesehatan bermasalah. Dan saya tahu Bapak Ibu, karena masalah seperti ini, kita pasti lebih sering berdoa. Ya, ada kebiasaan baru Bapak Ibu. Ya, saya ngomong sama istri saya. Kok ada perubahan dalam hidup saya. Yang pertama Bapak Ibu, saya itu sebentar-sebentar cuci tangan. Ini kebiasaan baru ya. Jadi sebentar cuci tangan, sampai heran kenapa saya jadi sering cuci tangan. Yang kedua Bapak Ibu, sebentar-sebentar saya berdoa Bapak Ibu. Ya, jadi ada dua kebiasaan baru yang saya alami dalam hidup saya. Ya, sering cuci tangan, sering berdoa. Ada apa-apa berdoa, ada apa-apa berdoa. Karena memang masalah seperti ini tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh kita sebagai manusia. Kita perlu kekuatan dari atas. Ya, mau keluar rumah kita berdoa. Ya, biasanya Bapak Ibu saya berdoa, selalu berdoa kalau keluar rumah. Sekarang doanya beda Bapak Ibu. Akan doa lebih sungguh-sungguh. Ada perlindungan ilahi. Kemana saya pergi saya mesti berdoa. Ya, lebih meningkatkan diri untuk berdoa. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas orang Kristen. Itu betul Bapak Ibu ya. Coba kita renungkan sebentar. Kalau kita sebagai manusia mengalami masalah dalam bernapas, coba apa yang terjadi? Kalau kita tidak bisa bernapas dengan baik, kita pasti menderita karena kita sesak. Tidak bisa bernapas itu sesak. Dan ada beberapa orang yang mengalami masalah dalam bernapas, akhirnya mati, akhirnya meninggal dunia. Karena apa? Karena tidak bernafas, tidak bisa bernafas. Demikian ya orang Kristen itu, nafasnya adalah doa. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak berdoa, ya kita mengalami masalah di dalam doa, pasti kita mengalami kesesakan secara rohani. Dan bisa terjadi suatu saat rohani kita itu mati. Karena itu perlu saya sampaikan kebenaran firman Allah tentang doa. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian, saya heran karena apa? Banyak sekali orang yang merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya kita perlu paham betul tentang doa. Banyak orang yang merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan pergumulannya. Sehingga dia kecewa, marah sama Tuhan. Dan akhirnya dia tidak berdoa lagi. Karena merasa bahwa tidak dijawab oleh Tuhan. Katanya firman Allah, minta maka akan diberi, cari maka engkau akan mendapat, ketuk pintu maka akan dibuka bagimu. Mana? Tuhan tidak adil, aku tidak ditolong oleh Tuhan. Aku tidak hanya ketuk pintu, tapi aku gedor pintu, aku teriak sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak peduli. Dia merasa kecewa dan akhirnya dia tidak berdoa lagi. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan yang penting bagi kita pada sore hari ini. Benarkah Tuhan tidak menjawab kita? Ini yang akan kita renungkan. Benarkah Tuhan tidak menjawab kita? Mari kita melihat beberapa ayat firman Allah. Yang pertama, kita akan melihat kesaksian dari pemazmur. Mazmur 118 ayat yang kelima. Ini kesaksian dari pemazmur. Demikian bunyi firman Allah. Dalam kesesakan, kata pemazmur, dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Dan apa kata pemazmur? Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia pasti menjawab setiap doa kita. Pada saat kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, Tuhan telah menjawab aku. Mari kita melihat ayat yang lain. Yeremia 33 ayat 3. Ini ayat terkenal sekali. Ya, orang Kristen pasti ingat 333. Yeremia 33 ayat 3. Ini janji Tuhan kepada kita sekalian. Apa kata Tuhan? Berserulah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Ini janji Tuhan kepada kita. Janji Allah yang maha besar kepada kita. Berserulah kepada aku, berdoalah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menjawab engkau. Doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Dan lihat, ada lagi yang luar biasa, dikatakan apa? Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak dipahami. Apa itu? Hal-hal besar yang tidak dipahami oleh kita. Apa itu? Mujizat. Tuhan akan menjawab kita dengan mujizatnya. Dan apalagi dikatakan demikian. Dan juga apa? Hal-hal yang tidak engkau ketahui. Gak pernah kita pikir. Gak pernah ada di dalam hati kita. Gak pernah kita lihat Tuhan berikan dalam hidup kita. Luar biasa. Ya, Tuhan mengatakan berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku. Aku pasti menjawab engkau dengan mujizat, dengan hal-hal yang spektakuler di dalam hidupmu. Satu lagi, ada 3 ayat ya untuk menjawab. Apakah benar Tuhan tidak menjawab doa kita? Yakobus 5 ayat 16. Ya, dikatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saya ulangi, ini penting Bapak Ibu. Ini latar belakang dari doa kita dijawab Tuhan atau tidak, ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Terus apa kata firman Allah? Doa orang yang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu, doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Kembali kepada pertanyaan tadi, benarkah Tuhan tidak menjawab kita? Benarkah Tuhan tidak menjawab kita? Mengapa orang Kristen merasa Tuhan tidak menjawab? Saya beri tanda kutip, merasa Tuhan tidak menjawab. Mari kita introspeksi. Dari 3 ayat tadi, mari kita introspeksi. Kita periksa diri kita, apakah benar Tuhan tidak menjawab doa kita? Mari kita pelajari. Yang pertama, kenapa kita belum dijawab oleh Tuhan? Mungkin kita tidak melibatkan Yesus di dalam doa kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar. Siapa orang benar? Di muka bumi ini tidak ada orang yang benar, betul-betul benar kelakuannya. Yang ada adalah orang yang dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Darah Yesus. Seringkali kita berdoa tidak siap. Mari mulai sekarang kita belajar doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh, dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Doa orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, jadi dari sini saya ingin menekankan bahwa jawaban doa itu bagi kita itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu artinya kita terima dalam iman kepada Yesus. Hanya orang yang dibersihkan dan dibenarkan oleh darah Yesus
Itu yang menjadi orang yang benar. Karena itu dalam Injil Matius dikatakan, kalau engkau memberi persembahan, kalau engkau berdoa, terus engkau teringat ada sesuatu yang kamu lakukan kepada orang lain. Engkau melukai orang lain, engkau bersalah kepada orang lain. Firman Allah mengatakan apa? Tinggalkan persembahanmu, tinggalkan doamu, engkau berdamai dulu. Artinya, bereskan diri kita sebelum berdoa. Minta darah Yesus untuk membereskan kita. Karena itu, Yakobus 5 ayat 16 itu dikatakan diawali dengan kalimat, hendaklah engkau mengaku dosamu. Artinya apa? Bereskan dulu. Mungkin kita belum beres. Kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menjawab. Mari kita belajar untuk berdoa dengan transparan. Kita beres di hadapan Tuhan. Selesaikan masalah kita dengan Tuhan. Akui kalau ada dosa-dosa. Minta darah Yesus membersihkan kita. Naikkan doa. Nanti luar biasa Bapak Ibu, mukjizat akan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa kita merasa Tuhan tidak menjawab? Mungkin kita kurang sungguh-sungguh berdoa. Yakobus 5:16 mengatakan bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Apakah kita sudah berdoa sungguh-sungguh atau sambil lalu kita berdoa? Mengapa kita merasa Tuhan tidak menjawab? Kemungkinan besar kita mengukur jawaban doa itu dengan keinginan kita. Kita mengukur jawaban doa itu dengan keinginan kita. Kita merasa Tuhan menjawab kita kalau Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan lebih tahu dari kita apa yang kita butuhkan. Seringkali Tuhan tidak menjawab seperti yang kita minta. Karena Tuhan tahu yang kita minta itu tidak cocok untuk kita. Kita merasa Tuhan tidak menjawab karena Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Bapak Ibu, bisa terjadi Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lain. Tapi itu jauh lebih besar di dalam kehidupan saudara. Jauh lebih perlu bagi saudara dibandingkan apa yang kita minta. Mengapa kita merasa Tuhan tidak menjawab? Kemungkinan besar kita mengukur jawaban doa kita itu dengan waktu kita. Kita merasa Tuhan tidak menjawab karena pada saat kita berdoa Tuhan tidak langsung menjawab. Tuhan punya waktu untuk menjawab. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah tentang doa. Kita akan kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada kitab suci. Apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang doa. Ada 3 hal akan saya sampaikan dengan cepat. Yang pertama, ini perlu kita renungkan supaya kita paham tentang doa. Yang pertama, jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3. Jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3. Yang pertama, kita akan baca kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Ini ada kisah tentang Hizkia. Ya, oke, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Jadi yang disampaikan oleh Yesaya adalah pesan Tuhan untuk Hizkia. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Jadi Yesaya ngomong kepada Hizkia, Hizkia, sampaikan kepada keluargamu pesan-pesan terakhir
sebab engkau akan mati. Engkau tidak akan sembuh lagi. Ini keputusan Tuhan. Engkau akan mati. Engkau tidak akan sembuh lagi. Sampaikan kepada keluargamu pesan-pesan terakhir. Mendengar firman Tuhan itu, Hizkia sedih. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dia balikkan mukanya ke dinding. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saya ulangi, menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dia memohon kepada Tuhan sambil menangis dengan sangat. Ayat 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Hebat, ya, hebat. Langsung Tuhan berfirman kepada Yesaya. Jadi Yesaya setelah sampaikan, dia pulang, keluar, belum sampai keluar dari tempat Hizkia, dari rumah Hizkia ini, Tuhan berfirman kepada Yesaya, kembali kepada Hizkia, kembali. Jadi belum keluar, belum sampai rumah, kembali. Dikatakan apa? Pergi, katakan kepada Hizkia. Ini kalau dihitung Bapak Ibu hanya beberapa menit toh. Belum sampai 1 jam, Yesaya nggak sempat pulang kok. Datang firman yang kedua kepada Yesaya. Pergi katakan kepada Hizkia. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu. Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Allah mengatakan, telah kudengar doamu. Telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Ini jawaban Tuhan yang pertama. Apa jawaban Tuhan atas doa Hizkia? Ya, aku kabulkan. Ya, aku kabulkan. Ya, hanya beberapa menit Tuhan perintahkan Yesaya kembali ke Hizkia. Sampaikan pesan Tuhan. Aku kabulkan doamu. Engkau tidak jadi mati, tapi umurmu ditambah 15 tahun lagi. Luar biasa. Kita melihat kisah yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Kita lihat ya, Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Ya, Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada pesta kawin di Kana, Ibu Yesus diundang, Yesus dan murid-muridnya diundang. Rupanya ini kerabatnya Yesus yang pesta kawin. Ayat 3, terjadilah masalah. Mereka kekurangan anggur. Jadi di pesta kawin itu mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus tahu tentang itu. Maka Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada Yesus. Ibunya ini datang kepada Yesus. Yesus, anakku, mereka kehabisan anggur. Mereka punya masalah. Mereka kehabisan anggur. Pesta ini akan menjadi malu karena anggurnya habis. Ayat yang keempat dikatakan apa oleh Yesus? Kata Yesus kepada ibunya, mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ini yang kedua. Apa jawabnya? Belum tiba. Belum saatnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus paham tentang doa. Kebenaran firman Tuhan tentang doa
bahwa jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3. Yang pertama, ya aku kabulkan. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita paham kenapa kita kecewa, kita marah kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu ada 3. Yang pertama, ya aku kabulkan. Yang kedua, tunggu. Belum saatnya, saatku belum tiba. Bukan sekarang Ibu, kata Yesus. Dan yang ketiga, kita akan melihat 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 23. Agak panjang, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Allah. Ayat 13. Ya, pada waktu Nabi Nathan datang kepada Daud. Daud ditegur atas dosa-dosanya. Maka apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nabi Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Artinya apa? Pada waktu Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan mengatakan, Tuhan sudah mengampuni engkau. Engkau tidak akan mati. Ayat 14, walaupun demikian, karena perbuatan dosamu itu yang sangat menista Tuhan, maka pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Anak hasil kamu berzina dengan Betseba pasti akan mati. Lanjut, loncat ayat 16. Oke, satu lagi ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah. Dengar Bapak Ibu, lalu Daud memohon kepada Allah karena anaknya itu. Karena firman Allah mengatakan anakmu akan mati. Daud memohon kepada Allah, ia berpuasa dengan tekun. Ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Ini bentuk wujud Daud memohon kepada Allah. Lanjut. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya, meminta Daud bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau, juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Karena dia berpuasa, dia memohon, siapa tahu Allah mengabulkan doaku. Anaknya tidak jadi mati. Ini perjuangan Daud menghadap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. 18. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Jadi, Tuhan menjawab apa? Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mati anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepada Daud bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia nanti mencelakakan diri. Ayat berikutnya. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya bisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lanjut. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurap, bertukar pakaian, masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau malah bangun dan makan. Lanjut. Jawab Daud, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak ini tetap hidup. Ini kan doa Daud. 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Ternyata Allah tidak mengabulkan seperti keinginan Daud. Anak itu sekarang mati. Mengapakah aku harus berpuasa?
Dapatkah aku mengembalikan lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Aku yang akan menyusul anakku. Tetapi ia, anakku, tidak akan kembali kepadaku. Ayat 23, ya itu ayat terakhir. Jadi jawaban Tuhan apa? Tidak. Jadi ada 3 jawaban Tuhan atas doa kita. Yang pertama, Tuhan kabulkan, ya seperti keinginanmu. Yang kedua, Tuhan menjawab, belum saatnya. Yang ketiga, Tuhan menjawab, tidak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus paham kebenaran firman Tuhan. Tidak semua doa kita itu dijawab, ya seperti keinginan kita. Kadang-kadang Tuhan jawab, tunggu, belum saatnya. Kadang-kadang Tuhan jawab, tidak. Ini bagian yang pertama. Jawaban Tuhan atas doa kita itu ada 3. Bagian yang kedua, penting untuk saya sampaikan kepada saudara. Bagian yang kedua, kalau kita melihat doa dari Hizkia, ternyata doa yang sungguh-sungguh dapat menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya. Hebat toh? Tuhan pun punya keputusan. Keputusannya Hizkia harus mati. Tetapi doa yang sungguh-sungguh dari Hizkia itu menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengubah keputusannya. Kenapa saudara tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan bisa mengubah keputusannya. Karena melihat doa kita yang sungguh-sungguh. Karena itu Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar bila sungguh-sungguh dengan yakin didoakan. Itu kuasanya besar. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Karena doa kita yang sungguh-sungguh. Mari pada saat-saat seperti ini doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau melihat keadaan seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, negara lain itu sudah membuka lockdown. Sekolah sudah masuk. Tapi kalau saya melihat negara kita, kayaknya sulit Bapak Ibu. Kemarin kalau Bapak Ibu lihat polling yang dilakukan pemerintah, Surabaya itu peringkat yang pertama. Baca ya, peringkat pertama tidak taat PSBB. Jadi Surabaya itu peringkat pertama tidak taat PSBB, bukan peringkat pertama yang baik. Bapak Ibu, saya berusaha taat, naik motor, pakai masker, pakai sarung tangan. Ternyata Bapak Ibu, pada waktu saya keluar dari rumah menuju kantor, sepanjang perjalanan saya lihat yang naik sepeda motor, hanya saya sendiri yang pakai sarung tangan. Saya melihat, loh kok hampir semua nggak pakai sarung tangan, pakai masker oke. Tapi sarung tangan tidak pakai, padahal peraturannya harus pakai sarung tangan. Terus kapan Indonesia boleh? Kalau pakai logika itu enggak mungkin. Tetapi Bapak Ibu, lihat, Allah bisa mengubah keputusannya. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau semua orang Kristen berdoa sungguh-sungguh, nanti jam 9, doa sungguh-sungguh. Ya, kalau Tuhan turun tangan Bapak Ibu, belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, enggak ada yang mustahil. Enggak ada yang mustahil. Orang-orang bisa enggak taat, tapi Tuhan mengatakan, aku pulihkan Indonesia. Mau apa kalau Tuhan mengatakan, aku pulihkan Indonesia, Indonesia pulih. Amin? Iya, doa sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh, doa dengan yakin, itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya. Untuk mengubah rencananya. Tuhan punya rencana. Kadang-kadang kita tidak tahu rencana Tuhan. Tapi doa kita yang sungguh-sungguh itu bisa mengubah rencana Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu luar biasa untuk kita. Ya, doa yang sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Doa yang sungguh-sungguh itu dapat mendatangkan mujizat. Yang ketiga, saya perlu sampaikan kepada saudara. Yang ketiga, kita harus belajar untuk menerima jawaban Tuhan tanpa kecewa.
Kalau Tuhan jawab tidak, jangan kecewa. Kita belajar dari Daud. Jadi tidak salah kalau Daud itu dikatakan oleh firman Allah, hatinya berkenan kepada Tuhan. Karena memang Daud itu beda. Orang-orang merasa Tuhan tidak menjawab, pergi meninggalkan Tuhan. Daud tidak. Belajar dari Daud, kita harus belajar menerima jawaban Tuhan tanpa kecewa. Karena Tuhan kita itu baik. Dia mengerti semuanya. Dia mengerti semuanya. Bahkan apa yang tidak kita mengerti, Allah kita itu mengerti. Ya, kalau kita berdoa, tidak berarti bahwa semua yang kita minta itu pasti dituruti oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, tidak berarti semua yang kita minta itu dituruti oleh Tuhan. Baik menurut kita, itu belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Dan Tuhan itu lebih tahu dari kita. Karena itu jangan kecewa kalau Tuhan jawab tidak. Kalau Tuhan menjawab tidak kepada kita, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Amin? Ya. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kita cuma tahu apa yang di depan mata. Tuhan tuh tahu jauh di depan kita. Tuhan lebih tahu dari kita. Seringkali kita merasa, kenapa aku tidak jawab oleh Tuhan? Karena kita ngukur jawaban Tuhan itu dengan apa yang kita minta. Jangan kecewa Bapak Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik daripada yang kita doakan. Kalau Tuhan jawab tidak, kemungkinan besar Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang lebih baik daripada waktu yang kita harapkan. Tuhan ngerti, bukan saatnya, bukan sekarang. Besok itu lebih bagus daripada hari ini. Tuhan akan jawab besok, tidak jawab sekarang. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia omniscience, dia maha tahu. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi dasar yang kuat bagi kita. Kebenaran firman Tuhan tentang doa. Yang pertama, jawaban Tuhan itu ada 3. Tuhan tidak selalu jawab iya seperti yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan jawab tunggu. Bahkan kadang-kadang Tuhan jawab tidak. Yang kedua, ini penting untuk kita ketahui. Doa yang sungguh-sungguh itu bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan sehingga dia mengubah keputusannya. Dan yang terakhir, belajar dari Daud. Kita tidak kecewa walaupun Tuhan menjawab tidak. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak karena kami masih boleh belajar firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus memberi penjelasan kepada setiap jemaat, sehingga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, boleh mengolah diri, mengerti kebenaran, mengolah diri, sehingga timbullah rema-rema yang baru. Memberi kekuatan yang baru. Belajar firman Tuhan saat teduh, ada pengertian yang baru. Karena semua jemaat Tuhan punya dasar yang kuat akan firman Allah. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini kita belajar tentang doa. Biar setiap jemaat Tuhan GBI Bangkalan itu mengalami banyak perkara-perkara besar di dalam doa. Kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa besar di dalam doa. Sehingga kami bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik mengerti tentang kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk Indonesia. Turunkan hujan keselamatan untuk Indonesia. Turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Biar darah Yesus yang Maha Kuasa memulihkan Indonesia. Penularan virus corona boleh putus. Selesai. Sesuai dengan rencana Allah. Kami percaya Tuhan. Engkau punya rencana yang baik untuk Indonesia. Untuk anak-anak-Mu.
Bapa, betapa rindunya kami boleh kembali beribadah seperti dulu. Mari Tuhan, pulihkan keadaan negara kami, sehingga kami boleh kembali beribadah. Sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mengalami bersama-sama dengan jemaat yang lain, boleh hadir dalam rumah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati pertolongan Allah, dan menikmati mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para menteri. Tuhan, berikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu, supaya mereka boleh mengambil keputusan yang hebat untuk mengendalikan negara ini, supaya negara kami tidak mengalami resesi ekonomi. Lindungi Bapa negara kami. Terima kasih banyak Bapa untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, kita angkat tangan bersama-sama. Ya, kita akan terima berkat dari Bapa sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, saudara terima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa berkat ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.